Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari apa segala sesuatu di alam semesta ini terbuat? Jawabannya terletak pada partikel terkecil yang tak kasat mata yang disebut dengan atom. Pencetus teori atom modern pertama yaitu John Dalton. John Dalton mengemukakan postulatnya yaitu yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Partikel itu dinamakan atom. Yang kedua yaitu atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom unsur lain. Postulat yang ketiga yaitu dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari suatu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir yaitu atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk satu molekul dengan perbandingan sederhana. Pencetus teori atom modern yang kedua yaitu J.J. Thomson, yaitu ilmuwan yang berasal dari Inggris yang terkenal karena penemuan elektronnya. Menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom. Atomnya sendiri diasumsikan berupa bola kecil yang bermuatan positif. Namun, teori atom J.J. Thomson memiliki kelemahan, yaitu tidak menjelaskan adanya inti atom. Yang selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford merupakan teori atom yang namanya diambil dari penemunya yaitu Ernest Rutherford. Isi dari teori atom dari Rutherford sebenarnya untuk menyangkal dan mengoreksi teori model atom sebelumnya yaitu milik J.J. Thomson. Dia melakukan percobaan dan membuktikan bahwa adanya kekeliruan dalam teori Thomson yang telah dikemukakan. Sehingga model atom yang memiliki inti dan muatan partikel yang berada di sekelilingnya seperti layaknya planet yang sedang mengelilingi matahari yang dianggap sebagai pusatnya dan berada di dalam orbitnya yang tetap kelihatan stabil. Kemudian berdasarkan gambar pada percobaan dari hamburan sinar alfa yang telah dilakukan dengan menembakkan partikel alfa ke bidang lapisan tipis yang berwarna keemasan. Partikel alfa yang terpancar melalui lubang akan menghasilkan hasil gambar yang terlihat tajam, sementara apabila dipancarkan melewati mika dan terlihat buram. Hal inilah yang membuat Rutherford mematahkan model atom Thomson bahwa sebagian besar atom merupakan ruang kosong yang kecil, padat, dan memiliki muatan positif. Kemudian teori atom Bohr, elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi atom bermuatan positif pada jalur lintasannya sendiri. Teori atom Nash-Bohr ini yaitu adalah elektron mengorbit inti atom pada lintasan tertentu dan khas. Atom yang berbeda akan memiliki struktur orbit elektron yang berbeda pula. Atom dapat menyerap atau melepaskan energi. Kemudian jika atom menyerap energi, elektronnya akan melompat ke tingkatan orbit yang lebih tinggi. Kemudian apabila atom melepaskan energi, elektron akan turun ke tingkatan orbit yang lebih rendah. Kemudian ketika atom melepaskan energi, foton cahaya akan dipancarkan. Besar energi yang hilang dari atom sama besarnya dengan energi kuantum cahaya yang terpancar. Kemudian berdasarkan gambar, Bohr menyebut apabila elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika elektron tersebut memancarkan suatu kuantum energi, maka elektron akan terjatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teori atom mekanika kuantum. Teori atom yang kelima ini adalah teori atom modern atau yang dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Teori atom modern ini merupakan teori yang membahas mengenai model atom yang paling modern jika dibandingkan dengan berbagai teori atom lainnya. Teori ini sendiri disempurnakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger. Beliau menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang bermuatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Bahas mengenai teori atom mekanika kuantum. Terdapat 3 tokoh besar, yaitu yang pertama itu adalah Louis de Broglie, yaitu dualisme sifat cahaya, di mana cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan energi. Yang kedua itu Werner Heisenberg. Beliau merumuskan asas ketidakpastian, di mana letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron, yang dinamakan dengan orbital. Kemudian yang ketiga itu ada Schrödinger.
Beliau itu menemukan persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya, yang disebut dengan bilangan kuantum. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang terdapat di persamaan gelombang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan elektron. Yang pertama itu bilangan kuantum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama dapat menyatakan tingkat energi dari atom yang ada pada tingkat tersebut. Tingkat energi sendiri juga dapat dikatakan sebagai jumlah orbital atau maupun jalan elektron yang dimiliki dari atom tersebut. Nilai energi merupakan sesuatu yang diwakilkan dari banyaknya elektron yang dimiliki dari atom tersebut. Semakin banyak atau besar tingkatan energi yang dimiliki dari sebuah atom, maka nilai bilangan kuantum utamanya juga akan semakin besar. Bilangan kuantum utama atau N ini dimulai dari angka 1 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua itu bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut dapat digunakan untuk melambangkan subkulit atom di mana tempat elektron berada, di mana berbeda dengan bilangan kuantum utama yang digunakan untuk melambangkan kulit atom. Bilangan kuantum azimut sendiri bergantung terhadap nilai bilangan kuantum utama, di mana jika sebuah atom memiliki dua kulit atau N sama dengan 2, maka elektron yang mungkin berada di subkulit 2s atau 2p dengan bilangan azimut yaitu 0 dan juga 1. Yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik digunakan untuk menyatakan orientasi elektron. Hal tersebut dikarenakan kuantum magnetik berada di dalam medan magnet. Bilangan kuantum magnetik sendiri bergantung pada bilangan kuantum azimut, di mana jika bilangan kuantum azimut memiliki nilai 1, maka bilangan kuantum magnetik akan bernilai -1, 0, serta +1. Yang terakhir itu ada bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin tidak memiliki hubungan dengan persamaan gelombang, namun digunakan untuk menyatakan arah rotasi elektron. Selanjutnya yaitu ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Jadi, semakin besar energi ionisasinya, maka semakin sukar atau sulit elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, maka semakin mudah elektron terlepas dari atom. Kemudian, bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dan dalam satu periode pada sistem periodik unsur. Yang pertama itu ada dalam satu golongan, ada natrium dengan nomor atom 11 dengan konfigurasinya itu 281, kemudian K dengan nomor atom 19 itu 2881. Elektron keluar dari Na kan terletak pada kulit ketiga, sedangkan pada K itu terletak pada kulit keempat, dan dapat dipastikan bahwa elektron keluar dari K itu lebih jauh dari inti gitu dibandingkan dengan Na. Karena letaknya yang jauh dari inti tersebut, maka tarikan dari inti itu lebih lemah dibandingkan dengan Na. Maka elektron keluar pada Na itu lebih mudah dilepaskan. Maka dari itu, energi ionisasi dari Na itu lebih besar daripada K. Sehingga dapat dipastikan bahwa dalam satu golongan itu, dari atas ke bawah itu, energi ionisasinya itu semakin kecil. Kemudian dalam satu periode, ada Na dengan nomor atom 11 dengan konfigurasinya itu 281. Kemudian ada sulfur dengan nomor atomnya itu 16 dengan konfigurasinya itu 286, di mana inti dari Na kan terdiri dari 11 proton dan inti dari sulfur itu terdiri dari 16 proton. Antara Na dan sulfur kan elektron keluarnya sama-sama terletak di kulit ketiga, sehingga untuk menentukan energi ionisasi terbesar atau terkecil dari Na dan S ini dipengaruhi dari intinya, yaitu inti dari Na kan terdiri dari 11 proton, sedangkan sulfur itu 16 proton, sehingga tarikan inti dari sulfur itu lebih kuat dibandingkan dengan Na. Nah, karena tarikan intinya lebih kuat, maka elektron keluarnya juga semakin sukar lepas. Sehingga untuk melepaskan elektron keluarnya itu membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan melepaskan elektron keluar dari Na. Maka dari itu, energi ionisasi dari sulfur itu lebih besar daripada Na. Sehingga energi ionisasi dari dalam satu periode kita lihat bahwa Na itu kan energi ionisasinya itu lebih besar daripada K. Dia itu terletak di satu golongan, di mana pada satu golongan itu energi ionisasinya itu semakin kecil dari atas ke bawah. Kemudian dari Na ke sulfur atau dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya itu selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron ialah besarnya energi yang dihasilkan atau yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron.
Jadi, semakin besar energi yang dilepas, semakin besar pula kecenderungan atom tersebut menarik elektron dan menjadi ion negatif. Kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan dan dalam satu periode, yaitu dalam satu golongan, kita mengambil contohnya itu ada F dengan nomor atom 9, dengan jumlah protonnya ada 9, dengan konfigurasinya itu 2, 7 plus elektron. Kemudian ada Cl dengan nomor atom 17, dengan konfigurasinya itu 2, 8, 7 plus elektron. Dengan Cl itu memiliki 17 proton. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, jumlah kulit pada F itu ada 2 elektron, sedangkan jumlah kulit pada Cl ada 3 elektron. Sehingga kedua unsur ini kita tambahkan dengan elektron. Maka sudah pasti daya tarik F itu terhadap elektron itu lebih kuat dibandingkan dengan Cl. Atau dengan kata lain, F itu lebih mudah menangkap elektron dibandingkan dengan Cl. Sehingga dapat dituliskan afinitas elektron dari F itu lebih besar daripada Cl. Dan dapat disimpulkan juga bahwa afinitas elektron dalam satu golongan itu dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kemudian dalam satu periode, kita mengambil contohnya itu ada S dengan nomor atomnya itu 16, dengan protonnya itu 16, dengan konfigurasinya itu ada 2, 8, 6 plus elektron. Kemudian ada Cl dengan nomor atom 17, dengan jumlah protonnya 17, dengan konfigurasinya itu 2, 8, 7 plus elektron. Maka elektronnya itu kan sama-sama masuk ke kulit ketiga, di mana S itu kulit ketiganya itu 6 elektron, sedangkan pada Cl itu 7. Karena memiliki jumlah kulit yang sama dan kulit terluarnya itu pada kulit ketiga, maka kita melihatnya itu dari jumlah protonnya, di mana proton Cl itu kan lebih banyak daripada proton S. Maka daya tariknya itu terhadap elektron itu yang tidak ditambahkan itu lebih kuat dibandingkan S. Artinya Cl itu lebih mudah menangkap elektron dibandingkan dengan S. Maka karena lebih mudah menangkap elektron, maka afinitas elektron dari Cl itu lebih besar daripada S. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu periode ini, dari kiri ke kanan ini bisa dilihat bahwa dalam satu golongan kita tadi memakai F dengan Cl itu terdapat pada satu golongan, di mana dalam satu golongan itu dari atas ke bawah itu afinitas elektron itu cenderung mengecil, sedangkan dalam satu periode kita memakai S dan Cl, di mana dalam satu periode dari kiri ke kanan itu afinitas elektronnya itu cenderung membesar. Selanjutnya yaitu keelektronegatifan atau elektronegativitas atau kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam pembentukan ikatan. Kecenderungan elektronegatifan dalam satu golongan dan satu periode. Dalam satu golongan, kita memakai fluor dengan nomor atom 9 dengan konfigurasi elektronnya adalah 2, 7. Kemudian pada klor dengan nomor atom 17 dengan konfigurasi elektronnya pada kulit pertama itu adalah 2, kemudian 8, kemudian 7. Jumlah pada kulit F itu kan 2, sedangkan pada Cl itu 3. Dan ketika dua unsur ini ditambah dengan elektron, maka daya tarik dari F itu lebih kuat dibandingkan dengan Cl dalam menarik elektron. Karena daya tarik F itu lebih kuat daripada Cl, maka keelektronegatifan F itu lebih besar daripada Cl. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah itu keelektronegatifannya itu semakin kecil. Kemudian kecenderungan dalam satu periode, kita memakai unsur sulfur, di mana sulfur itu memiliki nomor atomnya itu 16, dengan konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 6. Kemudian ada klor dengan nomor atomnya itu 17, dengan konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 7. Jumlah kedua kulitnya ini kan sama nih, sama-sama memiliki 3 kulit. Maka dari itu kita melihat dari jumlah protonnya, di mana sulfur ini memiliki 16 proton, sedangkan klor ini memiliki 17 proton. Karena jumlah proton Cl itu lebih banyak daripada sulfur, maka keduanya kita tambahkan dengan elektron. Ketika ditambahkan dengan elektron, daya tarik pada Cl itu lebih kuat dibandingkan dengan daya tarik pada sulfur. Maka dari itu, elektronegatifan Cl itu lebih besar daripada sulfur. Sehingga dalam satu periode, dari kiri ke kanan itu kecenderungan elektronegativitasnya dapat dilihat dalam satu golongan, fluor, kemudian Cl. Dari atas ke bawah itu keelektronegativitasnya itu cenderung mengecil. Sedangkan dalam satu periode dari S ke Cl ini keelektronegativitasnya itu cenderung bertambah. Unsur logam. Unsur logam termasuk ke dalam padat, namun pada satu unsur logam yang wujudnya cair seperti air raksa. Contohnya yaitu tembaga atau Cu digunakan dalam kabel listrik, uang logam dan perhiasan. Kemudian seng atau Zn digunakan di setiap pembuatan atap rumah.
Kemudian platina atau PT digunakan pada bagian knalpot mobil atau kontak listrik. Kemudian besi atau Fe yaitu logam termurah yang merupakan bahan campuran dengan karbon untuk menghasilkan baja. Kemudian emas atau Au yaitu logam yang tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni, biasanya digunakan untuk perhiasan maupun komponen listrik berkualitas. Kemudian ada nikel atau Ni, yaitu tahan dengan udara dan air di suhu biasa, oleh karenanya nikel digunakan untuk lapisan pelindung. Kemudian yang terakhir yaitu krom atau Cr, digunakan untuk campuran baja yang menjadikannya stainless steel dan biasanya untuk bumper mobil. Yaitu ada pula unsur non-logam. Sifat unsur non-logam yaitu warnanya tidak mengkilap, menghantar listrik yang rendah, dan tidak dapat ditempa. Contohnya yaitu brom. Brom atau Br merupakan senyawa yang biasanya dijadikan obat penenang saraf. Di sisi lain juga dijadikan bahan campuran untuk zat pemadam kebakaran. Kemudian iodium, yang biasanya tambahan iodium sering digunakan untuk membuat garam dapur dan bahan tes amilum di industri tepung. Selain itu, iodium juga digunakan untuk antiseptik luka. Kemudian fluor atau F, fluorida, biasanya dicampur ke pasta gigi untuk menguatkan gigi, dan freon 12 untuk pendingin kulkas dan AC. Kemudian, sifat predik unsur selanjutnya yaitu kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Untuk unsur yang bersifat logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur yang bersifat non-logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif.